Ya, ya, halo. Ketemu lagi di mata kuliah ilustrasi desain yang pertemuan 9 atau 10 ya. Kita sebelumnya ngebahas tentang menggambar gerak dinamis pada manusia bagian satu, yang mana saya juga cuma ngejelasin struktur tubuh manusia, kemudian apa logika dari gerakan manusia, dari otot manusia, dan kemudian ngebahas juga perbedaan laki-laki dan perempuan dan beberapa posenya gitu. Nah, sebetulnya untuk kali ini di menggambar gerak dinamis manusia bagian kedua, kita bakal ngebahas gerakan-gerakan yang memang apa ya, dinamis gitu. Gerakan-gerakan yang memang misalnya luwes yang dilakukan oleh manusia. Dan kemudian untuk penggambaran dalam pembuatan gambar, itu mau untuk komik atau ilustrasi, itu kan mesti ada apa namanya, kayak dramat, kita mesti ngedramatisir satu gerakan gitu, agar si gerakan tersebut nyampe ke apa ya, ke audiens kayak gitu, feel-nya nyampe. Langsung saja ke bagian pertama. Di sini sekedar mengingatkan bahwa apa namanya, perbedaan struktur tubuh perempuan dan laki-laki itu jelas-jelas berbeda. Dan di sini sebetulnya apa namanya, saya memakai contohnya adalah superhero, karena misalnya untuk kenapa superhero itu, karena mereka memang si badannya itu ideal, si bentuk tubuhnya atau proporsi tubuhnya ideal, dan kayaknya bukan kayaknya, dan saya rasa itu lebih cocok untuk ketika misalnya kita belajar tentang proporsi dan kemudian si apa namanya, bentuk kayak gini tuh digerakin gitu, seperti itu. Um, saya kayaknya sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya, ketika misalnya perbedaan ada antara struktur perempuan dan laki-lakinya gitu, karena juga bisa lihat sendiri, dan kemudian sebelumnya juga sudah diajarin gitu tentang perbedaan si perempuan dan laki-laki ini, mulai dari shoulder apa bahu, mulai dari bahu, terus pinggul, terus apa namanya, perut dan lain sebagainya, struktur tangan, kaki gitu. Itu perbedaannya sangat-sangat jelas, dan kemudian rahang dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini contoh penggambarannya. Di sini ada strukturnya tuh dibentuk dari beberapa apa namanya, silinder, kubus kayak gitu. Sebetulnya itu untuk mempermudah, itu sebenarnya pilihan ya sebetulnya. Tapi itu bisa untuk beberapa orang itu mempermudah dalam menggerakkan suatu manusia gitu. Maksudnya kayak gambar manusia kayak gitu, dengan gerakan yang dinamis kayak gitu. Dan di sini dengan misalnya menggunakan struktur silinder dan kotak ini tuh sudah tidak perlu, bukan sudah tidak perlu ya, kayak membayangkan ukuran atau misalnya proporsi untuk laki-laki kan misalnya 7,5 dari kepalanya gitu. Apa ya, ukurannya tuh 7,5 kepala laki-laki gitu. Jadi kepalanya itu ditumpuk sampai 7,5 kepala, 7,5 biji, bukan biji ya, buah kepala gitu. Kemudian untuk penggambaran si apa, mungkin kalian tahu ya, maksudnya kalian mungkin beberapa ada yang nonton juga Fantastic Four. Nah di sini ada kalau kalian tahu ini the thing, nah, bukan things. Di sini untuk penggambaran the thing ini sebetulnya apa ya, si bentuk-bentuknya, si proporsinya kan tidak sesuai dengan apa namanya, bentuk manusia gitu. Maksudnya tidak seideal bentuk manusia pada umumnya.
karena di sini dia berbentuk sekumpulan batu yang menyerupai manusia. Dan kemudian si istilahnya sketsanya atau misalnya bentuk dasarnya juga sebetulnya bisa diotak-atik dengan misalnya di sini strukturnya adalah bulat-bulat gitu, bentuk-bentuk bulat. Dan kemudian ketika misalnya kita berangkat dari bentuk ini pun, misalnya bentuk yang silinder dan lain sebagainya, itu bisa dibuat lebih bulat dan kemudian si strukturnya tetap sama sebetulnya, struktur dalamnya tetap sama, cuman si flashing atau misalnya pemberian dagingnya di sini itu yang berbeda sebetulnya. Ketika misalnya itu lebih besar, dan kemudian ketika misalnya si otot tangan lebih besar, itu berarti pengaruhnya terhadap bagian-bagian lain itu seperti apa? Misalnya otot tangan besar, tidak mungkin dong misalnya gerakannya bisa seluas seperti yang misalnya yang kurus gitu seperti ini, atau misalnya ototnya kurus seperti ini, yang Daredevil kalau nggak salah itu. Kayak gitu. Sebetulnya adalah misalnya patokannya adalah ini, logika dari pemberian daging untuk sketsa-sketsa yang kalian bikin gitu. Jadi misalnya ya itu tadi kita bakal mundur lagi misalnya ke logika otot. Nah gitu-gitu, jadi kita terus merecall apa aja yang telah diajarkan di misalnya di gambar dasar atau misalnya gambar lanjutan kayak gitu. Gitu. Kemudian ini untuk untuk Kingpin, ini salah satu penjahat pokoknya di Marvel deh. Gitu. Di sini juga penggambarannya sama ya sebetulnya. Sebenarnya strukturnya sama seperti stickman seperti ini yang di pinggir. Nah, cuman itu dia pemberian dagingnya ini yang berbeda gitu. Mesti seperti apa nih kayak gitu. Apakah misalnya dengan struktur seperti ini berarti si bahunya lebih panjang gitu? Nggak bisa jadi karena misalnya ukurannya memang pengen dibesarkan gitu. Kayak gitu. Dan pun misalnya si ukuran-ukurannya tetap sama, cuman ya tadi pemberian dagingnya aja yang berbeda. Mengulang-ulang terus ya saya sebutnya. Di sini untuk wingpin, di sini bulatannya cenderung lebih besar daripada siapa yang deting, karena si deting ini tuh lebih dia tuh karena batu, jadi kemudian si otot-ototnya tuh, maksudnya si bentuk-bentuknya tuh tidak memperlihatkan adanya lemak di situ gitu. Beda lagi dengan misalnya kingpin. Di sini justru karena dia manusia, dia harus memperlihatkan kayak ada bahwa di dalam manusia itu ada lemaknya loh gitu. Dan pembentukan seperti itu kan lebih luas ya dibanding ini gitu. Meskipun misalnya si The Thing ini besar, cuman dia lebih kaku dibandingkan si Kingpin ini. Nah, kemudian ya ini dasarnya untuk stickman seperti ini. Kayak gitu. Gerakan-gerakan manusia. Base gerakan manusia. Gitu. Sebetulnya untuk kayak sketsa-sketsa seperti ini tuh ya tidak perlu ini adalah hal yang paling mudah untuk sebagai dasar penggambaran suatu bentuk manusia atau bentuk apapun sih sebetulnya. Nah, dari sini baru kelihatan tuh kita mau pemberian dagingnya di mana, pemberian ototnya di mana dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ini sebagai base ketika kalian menggambar manusia. Kayak gitu. Kemudian ini untuk sketsa-sketsanya seperti ini. Untuk misalnya kemudian jadi Iron Man misalnya. Ini Iron Man ya, Iron Man versi dulu kali ini. Iya, oh, nah, misalnya
stickman ini tuh sebagai landasan dari misalnya gerakan-gerakan yang akan dilakukan atau misalnya gerakan-gerakan yang ingin digambarkan gitu. Ya bebas aja dulu gitu untuk apa namanya penggambaran si apa stickman-nya ini dan kemudian dari situ kita sudah mulai berpikir untuk misalnya logikanya seperti apa nih logika si gerakannya gitu. Mungkin kan nih gerakan seperti ini dilakukan oleh manusia misalnya. Kayak gitu-gitu. Itu kita mesti berpikir agak panjang juga sih sebetulnya. Gitu. Kemudian ini contoh lainnya seperti ini. Gerakan-gerakan yang memang ini didramatisir juga gitu. Gitu. Hasil dari dramatisasi sebuah gerakan pada manusia. Nah, pemberian ototnya juga jelas ya. Maksudnya ketika misalnya sketsa dasarnya seperti ini stickman, kemudian sketsa kasarnya ini mulai dikasih apa namanya shape gitu, dikasih daging flashing. Nah, terus kemudian dikasih misalnya aksen-aksen dari misalnya oh ini otot kaki, ini otot tangan, ini otot perut dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ini pun sama seperti itu. Bisa kita lihat. Nah, untuk ini, nah sebetulnya gini, dalam pemilihan apa namanya menggambarkan sebuah gerakan itu kita mesti pinter-pinter milih gerakan mana yang kemudian apa namanya bakal apa ya menarik perhatian atau misalnya apa ya nyampe gitu si gerakannya ini dan itu harusnya yang memang apa kita melebih-lebihkan gerakan itu. Nah ini contohnya seperti ini misalnya dalam orang melempar bola gitu ya atau melempar bola atau memukul gitu. Nah ini adalah misalnya kita menggambarkan titik tolak awal nih. Ini bisa disebut apa namanya gerakan yang terbaik gitu. Dan kemudian seperti ini, yang keduanya not bad. Kemudian yang weak ini tuh kalau ketika misalnya kita menggambarkan yang ini, itu kesannya bakal berbeda. Misalnya kesannya kita ingin memukul apa ya, memukul karakter lain gitu. Nah di sini ketika misalnya kita menggunakan 3 gerakan ini, itu tidak akan nyampe gitu pesannya. Pesan memukulnya nggak akan nyampe kecuali kita misalnya menggunakan gerakan yang awalnya dan yang akhir ini. Nah kemudian yang sebelumnya yang not bad ini itu masih bisa dipakai kayak gitu dan akhirnya seperti ini kayak gitu. Mungkin ini di sesi pertama karena di ilustrasi desain mesti 2 sesi ya. Jadi ini sesi pertama kemudian bakal lanjut sesi berikutnya.